tapi yang mana yang Allah suka. Meskipun seringkali kita mungkin nanti akan ketemu hal yang tidak sesuai dengan keinginan, nggak apa-apa. Yang penting Allah suka, ya. Bukan aku suka apa-apa. Sudah terusin aja beramalnya, sambil terus doain. Dan karena hadiah paling baik yang bisa kita berikan ke orang tua atau siapapun yang udah sepuh atau bahkan nanti wallahu a'lam umur nggak ada yang tahu, kan balasan terbaik bagi mereka adalah kita jadi pahala jariah bagi mereka. Capek-capek di sini, ini datang ngaji, tiap hari baca Quran atau bersedekah. Yang paling mereka butuhin itu soalnya bukan sekedar anakku udah begini loh, anakku punya jabatan loh, anakku enggak. Mereka butuhnya pahala jariah dari kita. Nah, yang mudah-mudahan jadi anak yang soleha itu bismillah insyaallah nanti pasti kumpul lagi di surga insyaallah. Amin. Oke, selanjutnya tolong ibu-ibu tertib dulu ya. Diam dulu, kita mendengarkan jawaban dari Ustaz. Untuk pertanyaan yang kedua, habis Idul Fitri kan kita kembali menjadi fitrah. Kemudian yang ditanyakan pada saat dihisab di hari kiamat dosa apa yang akan dihisab? Baik, istilah makna Idul Fitri, Aidnya ini saya rujuk ya, ada kamus namanya Al-Mu'jam Al-Wasit. Id secara bahasa adalah suatu perkara penting, ya, atau juga bisa berarti sesuatu yang dirindukan atau semacamnya. Jadi Id juga bisa berarti terdapat perayaan di dalamnya, ya, arti kata Idnya. Fitri di situ berasal dari kata aftara, yang berarti dia memutuskan puasa, ya, karena melakukan pembatalnya, ya. Jadi beda dengan fitrah yang belakangnya ada tak marbutoh lagi, itu beda artinya. Jadi di dalam kata Idul Fitri itu, fitrinya dari kata aftar yang berarti ya iftar, berbuka, bukan suci, ya, bukan suci. Kalau fitrah ya suci, tapi kan di dalam Idul Fitri bukan pakai kata fitrah yang belakangnya ada tak marbutohnya. Aftar ada alif lagi, terus fa, terus to, terus ro, nggak ada tak marbutohnya. Kalau pakai tulisan bahasa Arabnya, jadi bukan kembali suci sebetulnya Idul Fitri itu. Walaupun ada pendapat seperti misalkan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang menyebutkan, beliau pernah menyebutkan hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Berarti suci lagi dong. Tapi ternyata beliau memberikan penjelasan bahwa maksudnya seperti itu karena saking besarnya ampunan di bulan Ramadan. Betul, di bulan Ramadan bisa terampuni dosa-dosa, bisa sampai bersih lagi, bisa. Tapi kalau sekedar merujuk secara bahasa arti kata Idul Fitri itu apa? Secara bahasa artinya bukan kembali suci. Tapi karena fitri di situ dari kata aftar yang berarti berbuka, ya. Berarti nanti ketika yang dihisab apa? Ya yang dihisab ya semua perbuatan kita dihisab setelah mulai dari mukallaf, akil balik, sudah dikenai beban syariat sampai nanti ke meninggalnya. Oke, ada orang yang benar-benar dapat diampuni di bulan Ramadan, tapi ternyata dia misalkan hidup 5 bulan lagi. Selama 5 bulan itu apakah gak ada dosa sama sekali? Gak ada perbuatan sama sekali? Ya hisab ya hisab. Hisab kan dihitung ya. Hari perhitungan dihitung mana yang kurang baik ada balasannya, yang baik ada balasannya. Ya. Jadi kecuali puasanya benar-benar, Ramadannya benar-benar dijalani dengan baik, begitu akhirnya buka puasa terakhir meninggal setelah berbuka, ya mungkin itu beda cerita, ya. Tapi kalau misalkan ternyata masih ada kehidupan yang lebih panjang lagi, ya kan tetap hisab akan ada, ya. Jadi tadi diluruskan dulu dari sudut pandang bahasa yang kami tahu seperti tadi, ya. Di situ iya di Ramadan kita bisa dapat ampunan, tapi arti secara bahasa Idul Fitri itu bukan kembali suci, ya. Tapi karena akhirnya itu hari perayaan di mana akhirnya mereka boleh berbuka, udah tidak diwajibkan berpuasa lagi. Secara bahasa, ya. Walaupun ampunan tetap amat sangat luas di bulan Ramadan, ya. Insyaallah itu dia. Dan itu aja pertanyaannya. Iya, ada lagi Ustaz. Yang ketiga, patokan untuk seorang laki-laki yang akan menjadi seorang imam atau suami bagi istrinya. Kemudian yang kedua ada pertanyaan titipan juga, bagaimana hukumnya jika suami berkali-kali jika dia sedang marah selalu berucap kita hidup sendiri saja,
jangan hubungi aku lagi. Tapi setelah itu baikan kembali. Apakah itu sudah jatuh talak atau gimana Ustaz? Belum. Jadi kasihlah. Pertama dulu tadi yang katanya kerja di dark web, webnya gelap berarti. Berarti mungkin tadi lampunya belum dinyalakan. Baik, istilah ya, kalau ditanya cara atau tips nyari suami, memang sederhana sih sebetulnya. Cari yang takut sama Allah aja. Jadi dia karena takut dengan Allahnya gak akan berani menyakiti, menzolimi. Walaupun dulu guru pernah ngasih tips kayak gini, laki-laki itu harus punya 3 kelebihan dibanding kepada istrinya. Apa kelebihan pertama? Harus lebih takwa. Jadi jangan sampai istrinya lebih soleha, suami itu gak boleh kalah. Istrinya ternyata baca Quran sehari setengah juz, ya laki-lakinya harus lebih baik. Istrinya tiap hari sholat duhanya 4 rakaat, gak boleh kalah, laki-lakinya suaminya harus lebih banyak. Ya, gak boleh kalah. Ya. Kalau pengen adem ayem langgeng baik-baik saja, ya. Ya bukan berarti kalau misalkan nanti suaminya mualaf ikut istrinya, ya bisa, bismillah. Cuma kalau pengen bener-bener nyaman, damai, sakinah, insya Allah salah satu tipsnya itu jangan sampai sang imamnya tidak lebih takwa daripada makmumnya, ya. Jadi mudah-mudahan bisa ngejar ya mualafnya, ya. Itu satu. Yang kedua, harus lebih ilmu. Karena nanti istri kan terbatas pergaulannya setelah menikah. Mau nanya masa tanya suami orang, pasti tanya suami sendiri dulu. Suami nggak tahu, nah alhamdulillah kalau suami yang tahu banyaknya. Makanya perlu banget ilmu. Bagian pengen jadi koki ada sekolah, pengen jago bahasa ada sekolah. Nah yang tidak ada ternyata sekolah untuk jadi ayah yang baik, suami yang baik. Alhamdulillah Islam punya ilmunya. Terus kita tidak mau pelajari kan aneh, ya. Sedangkan itu amanah luar biasa dari Allah yang bahkan bisa menjadi, kalau kita gagal tesnya ya alhamdulillah bisa jadi mempengaruhi hasil di akhirat kita nanti, ya. Maka yang ketiga terakhir, ini yang wajib tapi kadang jadi masalah. Suami itu harus lebih duit daripada istrinya, ya. Gitu, ya. Kok berarti kalau aku gak punya uang gak boleh nikahin perempuan kaya? Ya boleh aja, selagi nikahinnya bukan karena harta perempuannya, lillahi ta'ala, dan bismillah Allah gak kaya, ya Allah dengan dirinya aku insya Allah tambah dekat denganmu, mampukan aku, bisa Allah mampukan, ya. Rezeki cuma titipan kok, dibagi-bagi aja sama Allah, istilah. Tinggal ya tadi ya, memang ahsannya dan juga lebih berkah ketika yang nyari nafkah itu memang suaminya, ya. Iya, istri bisa jadi dapat lebih banyak, tapi bisa jadi 50.000 yang dihasilkan suami itu cukup untuk dirinya dan 3 anaknya dan istrinya berlima misalkan hidup. Dibandingkan istri dapat 500.000, tapi kok ternyata buat hidup berlima sama, kok malah nggak cukup ya, malah aja mulai. Karena kita bicaranya berkah nanti, bukan banyak-banyakan. Walaupun bukan berarti perempuan nggak boleh ikut, boleh. Kalau selagi aturan fikihnya terpenuhi, ya, suami mengizinkan, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, dan kita senang tidak bahas itu, dan tetap jadi pahala luar biasa juga bagi istri yang tetap berjuang membantu suaminya, ya. Jadi ya itu mah tips saja, ya. Tinggal bismillah, mudah-mudahan tadi takut sama Allah. Karena kalau udah takut sama Allah gak akan berani, insya Allah. Kerjaan yang tidak baik juga pasti ditinggalkan. Masalah rezeki gimana, kok di sini gajinya gede, di luar belum tentu dapat. Istilah lihat aja banyak. Dulu juga ninggalin dari Thailand juga kondisi ninggalin, ya di sana juga duitnya nggak sedikit, amat sangat banyak. Tapi ketika tahu tidak jadi kebaikan, ya sudah, udah selesai. Ya, itu dia. Ya sama tadi gimana kalau tadi suami marah, ya. Memang ada salah satu bahasan dari guru yang kami pernah dengar dari beliau-beliau. Kalau mengucap pisahnya dalam kondisi marah yang tidak terkendali, ya, itu ada pendapat yang menyebutkan bisa jadi tidak sah dianggapnya, ya, karena dalam emosi yang benar-benar amat sangat, gitu ya, meluap akhirnya, ya, sehingga akhirnya ketika akhirnya, ya kalau bisa akhirnya tetap baikan lagi, alhamdulillah, mudah-mudahan baikan terus, ya, mudah-mudahan baikan terus, jangan. Dan sebisa mungkin
tolong jangan bermudah-mudah bicara seperti itu lah. Ya. Iya, laki-laki jangan mudah bicara seperti itu. Jangan selalu ngomong kayak begitu. Ya. Mudah-mudahan Allah bolak balikan hatinya. Cuma repotnya ini gak ada laki-lakinya di sini. Biasanya nyampe ini juga ke istrinya, istri ntar nyampe ke suaminya dimarahin lagi. Makanya ngajinya kudu barengan ya. Tapi bismillah, didoain terus. Istri terzolimi sekalipun, lihat bagaimana Ibunda Asiyah istrinya Firaun menjadi satu dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Padahal dari 4 wanita tersebut kan Khadijah, Maryam, Fatimah, satu lagi Asiyah. Loh, kemana Aisyah, Ummu Salamah, wanita-wanita hebat yang lain di zaman Rasulullah? Ya, kenapa? Ya, karena tadi itu dia. Asiyah itu punya pahala yang gak cuma dari amal ibadahnya, tapi dia bersabar terhadap seburuk-buruknya manusia, yaitu Firaun. Kata Allah soalnya innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya tanpa batas. Kalau dicari pahala yang tanpa batas, iya sholat banyak pahalanya, iya sedekah banyak pahalanya. Tapi kalau ditanya yang tanpa batas pahalanya, sabar. Dan sabarnya ngadepinnya mana siapa dulu nih? Kalau cuma sabarnya ngadepin suami yang naruh anduk sembarangan, buka laci nggak ditutup lagi, itu masih jauh lebih ringan daripada Firaun. Semua sampai yang berkata, oh, tar dulu kok, suami saya lebih parah dari Firaun. Bohong itu. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Kenapa Firaun gak ada yang lebih parah dari Firaun? Ya. Istilah. Tapi kalau dia beneran zolim, bisa jadi gara-gara kezoliman itu ibu lebih terjamin surganya daripada yang suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah setia, kalau saya ditanya, abang kapan selingkuhnya? Jangan gitu juga. Dan masing-masing amalnya beda ya. Dan istilah, gak ada ruginya. Dalam Islam tuh yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzalimi. Tahu udah bismillah itu mudah-mudahan jadi amal. Saya tadi juga diminta doain ya. Tadi ada yang mau operasi ginjal ya. Ini juga ada titipan doa untuk Ananda Farah Anissa binti almarhum Sanan. Mudah-mudahan katanya lulus tes dapat pekerjaan. Amin. Ini juga ada ya sekalian ya. Dan gak cuma dapat kerjaannya, mudah-mudahan Allah jaga kerjaannya barokah, halal. Yang diberkahi. Lalu untuk Junior Ananda Putri binti almarhum Sanan, kuliahnya diberi kelancaran, lulus dengan nilai yang bagus, sukses kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Gak cuma kuliahnya bagus, tapi ilmunya sih manfaat dan barokah dan jadi cahaya dunia akhirat ya. Dan juga doa Fatihah untuk Bapak Suparman kemarin meninggal jam 3 sore. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita bacakan Al-Fatihah untuk semua tadi ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada pertanyaan lagi tapi Ada satu lagi Ustaz, maaf ada itu. Ini dulu deh. Oh, Ada yang nyampe tangan. Silakan. Saya tanya apakah salah seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya setelah suaminya memutuskan kembali ke agamanya yang lama Katolik, dan apakah hukumnya pernikahan tersebut jika seorang istri tetap bertahan dalam pernikahan yang berbeda keyakinan atau agama? Memang pernikahan yang awalnya itu tetap sah karena sudah sama-sama muslim kan ya, walaupun ketika akhirnya murtad. Dan secara hukum, secara fikih sekali lagi memang itu termasuk sesuatu yang mengizinkan istri untuk meminta pisah secara fikih ya. Tapi dan ketika akhirnya bertahan pun, naudzubillah akhirnya hubungan badan, ada ulama yang dengan tegas menganggap kalau beda agama dengan suaminya dianggap berzina ya. Tapi sekali lagi itu bicara fikih ya. Nah, saya ingin mengingatkan saja bahwa di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa. Fikih hanya bicara masalah boleh tidak, hanya bicara masalah fardu, sunnah, mubah, makruh, haram.
Tapi kalau takwa bicaranya bukan sekedar itu. Fikih bicara boleh atau tidak, takwa bicaranya Allah suka atau tidak. Ya. Cerai sesuatu yang diizinkan dalam agama, walaupun itu satu-satunya hal halal yang dibenci oleh Allah. Maka tolong jadikan ini pilihan paling terakhir, yang kalau diambil pun dengan satu tujuan: setelah bisa aku tambah dekat sama Allah. Kebanyakan ketika akhirnya pisah, bahkan betul nanti dapat suaminya juga baik, lebih gak kasar, lebih misalkan lebih baik gitu ya, tapi gara-gara itu dia tambah jauh dari Allah, jadi lalai. Maka bisa jadi jalan ke surganya ibu itu sebetulnya tadi waktu masih bersama dengan yang seperti itu. Gara-gara masih dengan suami yang seperti itu, jadi gak pernah bolong tahajudnya tiap malam, jadi ahli Quran, jadi sering ke majelis ilmu ya. Jadi tolong patokannya bukan sekedar aku terzolimi kok, aku tersakiti, tapi selalu patokannya yang mana yang Allah suka. Karena segala hal sesuatu terjadi pada diri kita itu, saya percaya ya bukan masalah sial, hoki ya, karena di Islam kan gak ada bulan sial ya, atau percaya sio, zodiak, gak ada ya. Terjadi pasti atas izin Allah. Pahit memang, tapi bisa jadi mungkin gara-gara itu ada dosa saya yang belum bisa terhapus, jadi terhapus gara-gara kepahitan itu. Kadang-kadang kalau kita pengen jujur, kita kadang pengen ke surga dengan cara apa? Nabi Adam diusir dari surga karena satu dosa. Kita pengen ke surga, emang dosanya satu. Sholat 5 rakaat melulu misalnya, istighfar jalan, maka mungkin bisa jadi itu dia jalannya. Walaupun saya bukan berarti menganggap, oh kok menuduh saya banyak dosa, perasaan diri gak punya dosa juga boleh jadi dosa ya. Tapi maksudnya mengajak bahwa yuk mandang segala hal sesuatu itu, definisi baiknya harus berubah. Bukan mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Pertimbangan baik-baik. Kalau bisa terjaga untuk sampai gimana caranya, mungkin dia akhirnya jadi mualaf lagi, atau bertobat, terus bertahan, semua kepahitannya gak akan ada yang Allah sia-siakan, pasti jadi pahala yang luar biasa. Tapi kalaupun memilih, ya tadi secara fikih memang ini boleh untuk minta. Tapi tolong, kalau sudah mengambil itu, mohon dengan satu komitmen, jadi tambah dekat sama Allah, terus jadi pribadi yang lebih soleha setelah itu. Karena kalau sama-sama aja atau bahkan lebih kendor, ya patokannya bukan yang aku suka ya, tapi yang Allah suka. Ya udah, saya cuma kasih paparan dari sudut pandang fikih seperti apa, tapi selalu kami ingatkan di atas fikih selalu ada yang namanya takwa, dan memilih jalan takwa lebih selamat ya, selalu lebih selamat, selalu lebih menyelamatkan. Allah bisawab, semoga Allah perbaiki dan jaga terus rumah tangga ya. Satu lagi tips agar tidak punya penyakit hati. Oh tadi ya, tips agar tidak punya penyakit hati. Yang paling pertama jelas minta tolong dulu kepada Allah. Kita kan kadang suka lupa minta tolong ke Allah. Pernah ada yang nanya gini, kok gimana cara bangun tahajud? Saya udah pasang alarm 3, minta bangunin istri, minta bangunin istrinya teman. Obsesif. Kebanyakan ya. Misal ya. Tapi kadang dia ditanya, udah minta tolong ke Allah belum? Oh iya. Coba bangun sholat, setelah sholat isya yang biasanya minta macam-macam, coba aja ya Allah, saya pengen tahajud. Oh bismillah. Kalau sudah Allah tolong, nggak perlu alarm, bisa bangun. Pengen pipis ke, digigit nyamuk ke, digigit singa ke, ya siapa tahu nih ada singa di rumah ya. Atau apapun ya, gempa bumi atau tsunami mungkin. Jangan ya. Jadi udah bismillah ya. Kadang itu yang suka kurangkan dari diri kita, tolong terus kepada Allah. Kalau bisa ada yang kita lakuin juga ya udah, jaga lingkungannya, jaga pergaulannya. Karena memang malu itu sebagian dari iman. Kita lagi futur tapi kumpulnya sama yang habis Quran semua. Malu pengen main game juga. Sekeliling lagi baca Quran semua kok. Dan kalau lagi futur, jangan sendirian. Maksain ketemuan dengan teman-teman yang positif. Ya, jangan nyari teman-teman yang ngajak gibah, jangan ya.
Nah, itu. Jadi itu udah habis ya. Dan salah satu yang mesti bisa kita lakukan, kita mesti bisa jujur sama diri sendiri. Jujur diri ini diri yang seperti apa? Jujur diri ini diri. Jadi jangan ngelihat diri dengan yang orang lain tahu tentang kita, tapi ngelihat diri dengan apa yang Allah tahu tentang kita. Kalau ngelihat pakai kacamata itu malu kalau pengen ngomongin orang, malu kalau pengen dengki sama orang, malu kalau pengen takabur ke orang. Karena sadar, ya Allah, jadi saya kayak begini adanya. Jadi gak berani kotor hati, gak berani sombong ke orang. Karena sadar betul, yang aku punya semua pertolongan Allah. Dengan dosaku aku layak dihukum oleh Allah. Tapi harusnya dihukum aku malah sehat-sehat aja, rezeki lancar. Itu malu itu timbul pasti. Ketika akhirnya ada yang misalkan kelihatan kurang baik, kita gak tahu. Bahkan kok saya beneran lihat dia maksiat loh. Ternyata malamnya tobat. Bisa Allah ampuni itu. Siapa yang paling rugi? Adalah orang yang melihat orang maksiat, terus sampai bulan depan dia masih gibahin. Yang maksiatnya ternyata udah tobat di malam itu. Kita yang gak maksiat, cuma melihat orang maksiat, dapat dosa sampai bulan depan. Rugi gak? Sing maksiatnya wong, yang maksiatnya orang, yang dapat dosa kita hanya karena gagal jaga hati. Apalagi kita meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Bismillah, ya. Bismillah, menurut baik, ya. Jadi apa gitu ya? Cukup? Kalau enggak, terakhir saya pengen ini, nyampein. Silakan. Habis itu apa? Situ. Ini dulu ya. Silakan. Doa dulu. Ya silakan. Habis ini baru doa ya. Silakan, ini tadi kan yang 25 tadi udah dibilang sama Ustaz terkait buat yang daftarnya lewat apa? Hotline. Berarti panas itu ya? Iya Pak. Jalur panas ya. Benar panas. Kenapa nggak ada yang hotline ya? Udah gitu. Nanti ada sisa sekitar berapa ya? 10 buku ya. Ini kita buka komitmen ya. Buka komitmen. Nanti yang 10 buku ini kalau yang mau untuk donasi jadi amal soleh, maka dibukanya dengan harga yang memang lebih tinggi. Misalkan berapa? 1000 HKD. 1000. Tapi nanti sok boleh foto bareng sama ditanda tangan. Ya, cuma ada 10 ya. Yang mau nanti ada yang mau angkat tangan? Untuk catat tapi jangan 10 ya. Nah, bukan buat toko, bukan buat mereka ya, buat sedekah ya. Oke sudah. Dan sejatinya uangnya masih milik kalian, tapi ditransfer ke rekening akhirat. Besok dicatat aja namanya ya. Nanti baru kita Baik, akan dicatat ya. tapi saya nanti foto apa ini ya. Ada 10 ya. Berapa kan? 10 dan berapa? Ada selain yang 10 ada yang 25. Kalau yang 25 sudah ada namanya ya. Yang 10 mau angkat tangan boleh. Yang 10 banyak ini bisa lebih dari 10. Gitu ya. Iya. Masya Allah. Gimana nanti diatur ini ya? Gimana? Saya mah tinggal tanda tangan foto sih. Iya. Boleh dipersilakan maju ke depan yang 10 atau ini. Boleh yang